Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel 8 yang berbahagia, kali ini saya Supriyadi mau menyampaikan sebuah video bagaimana kita membuat sebuah rekapan dengan hanya menggunakan satu rumus saja. Satu rumus ini sudah bisa digunakan untuk menggabungkan dari penjualan, pembelian, lalu pengeluaran. Ya, benar, hanya satu rumus saja. Rumus yang akan kita gunakan adalah rumus query dan penggabungan array. Jadi bagaimana caranya? Simak videonya sampai terakhir. Oke, yang pertama-tama kita coba dulu rumus query ya. Bagaimana cara penulisannya? Jangan lupa untuk menggunakan sama dengan. Query biasanya akan ada panduan seperti ini. Jadi nanti disesuaikan ya. Kalau saya menggunakan lokal Indonesia, makanya ada perbedaan mungkin jika settingannya berbeda antara koma dan titik koma. Maka di awal saya sampaikan bahwasanya saya menggunakan titik koma. Jika titik komanya tidak berhasil, silakan diubah menjadi koma, terutama untuk bagian-bagian tertentu. Jika bagian itu memang harus menggunakan titik koma, pasti nanti akan saya sampaikan. Oke, yang pertama kita tulis dulu rumus query seperti ini. Lalu di sini ada saran cara penulisannya, yaitu kita ini adalah data, sumbernya, lalu query-nya, lalu kita pilih header-nya. Yang pertama kita ambil dulu yang penjualan. Kalau kita lihat struktur datanya, karena kita mau menggabungkan 3 data ini menjadi satu, maka kita harus melihat dulu struktur datanya. Biasanya jika kita menggunakan AppSheet dalam entrian data kita, tentu biasanya strukturnya tidak jauh berbeda seperti ini ya. Seperti jika penjualan, ada detail penjualan. Jadi ketika satu nota itu bisa memuat beberapa produk yang dijual. Begitu juga detail pembelian biasanya sangat identik atau biasanya sama antara pembeliannya sama penjualannya. Detailnya itu biasanya sama, strukturnya. Kalaupun berbeda, biasanya jika di sini ada perhitungan profit dan lain sebagainya, mungkin di situ beda. Tapi untuk dasarnya biasanya hanya seperti ini. Jadi ID detailnya, kemudian ID penjualan, kemudian produknya apa, kuantiti, harga, total. Lalu di sini adalah kolom tanggal. Sebenarnya tanggal itu sudah ada di input pertamanya. Kalau di detailnya biasanya tidak ada, tetapi karena kita mau menggabungkan dengan lebih sederhana di spreadsheet dengan tujuan tertentu, maka kita menambahkan satu kolom, yaitu kolom tanggal, karena kita akan mengelompokkan atau merekapnya itu per tanggal. Oleh karenanya di sini ada tanggal. Setiap data itu ada tanggal, kemudian ada total. Begitu juga di pengeluaran. Meskipun di sini itu berbeda, tetapi yang kita mau ambil kan hanya ada dua kolom saja, yaitu tanggal dan total. Jadi sudah memenuhi syarat untuk bisa digabungkan antara detail penjualan, detail pembelian, dan pengeluaran.
Oke, yang pertama kita coba rumus query-nya dulu dari penjualan. Nah, dari penjualan kita bisa langsung ketik aja dari A1 sampai datanya sampai G. Kita tulis G saja. Kita tulis G tanpa ada angka di belakangnya. Artinya semua row, semua array yang dari A1 sampai G itu akan kita ambil, akan kita query. Lalu saya pakai titik koma. Kalau settingan komputernya lokalnya bukan Indonesia, bisa menggunakan koma. Lalu tanda petik ini wajib, kemudian rumus select di awal ini juga wajib. Lalu jika ingin mengambil semuanya, biasanya cukup menuliskan tanda bintang. Ini sudah memanggil seluruh atau kita hanya mengcopy saja, mengcopy apa yang ada di spreadsheet G. Biasanya gini, lalu kita ambil headernya itu baris pertama. Artinya kan ini A1, kita ambil A1, berarti baris pertama adalah A1 yang nama-nama ini, yang produk, quantity, harga, total, tanggal, ini kita ambil. Kemudian kita enter saja. Nah, biasanya pertamanya pasti akan minta persetujuan ini. Ya, di sini ada pernyataan bahwasanya terjadi adanya saling ketergantungan untuk menyelesaikan dengan berulang. Lihat setelan spreadsheet. Di sini dikatakan adalah berulang karena apa? Karena ternyata kita belum menaruh ini itu sheetnya apa. Sheetnya ternyata masih sheet di sini kalau kita tidak ada keterangan sheet apapun. Jadi sheet yang kita ambil itu sheet detail penjualan. Makanya dia berulang ya, karena array ini mengambil array ini juga itu, makanya tadi ada error. Kita enter, di sini masih ada error. Detail penjualan A1G select bintang. Apakah kita pakai koma? Enggak, sudah betul sebenarnya. Query datanya itu adalah detail penjualan dari A1 sampai kolom G. Kemudian select all, lalu kemudian coba kita tambah ya, where A is not blank. Nah, is not null ya, di sini bukan is not blank. Tetap error. Coba kita ganti dengan koma. Apakah pengaruh? Oh, tidak. Detail penjualan. Kira ada kesalahan dalam menulis formula. Coba kita coba ya, ulang query, lalu kita ambil di sini A1 sampai G, lalu koma, lalu kita select. Bintang, lalu tanda petik lagi, kemudian kita ambil headernya nomor 1. Nah, di sini sudah
muncul seluruh tanggal ya, seluruh data persis dengan yang ada di penjualan. 98 baris terakhir, di sini juga 98. Lalu selanjutnya kita akan mengambil cukup hanya tanggalnya saja. Tanggal dan jumlah, karena kita mau menggabungkan tiga-tiganya ya. Jadi tanggal itu ada di kolom G. Lalu total itu di kolom F. Nah, karena kita total itu kan dan kita kelompokkan tanggalnya biar tidak berulang, jadi di sini nanti tampilannya adalah tanggal 4 itu totalnya berapa, tanggal 5 berapa, dan seterusnya. Jadi di sini kita sum dulu, kita jumlahkan yang kolom F-nya. Nah, setelah kita jumlahkan, kita harus membuat grupnya. Kita grupkan berdasarkan apa penjumlahan ini? Kita grupkan berdasarkan tanggal, kolom tanggal. Kita enter, maka tampilannya akan lebih sederhana seperti ini. Sum, kemudian sum total. Lalu saya ingin ngasih identitas ini tuh apa? Kan kita nggak tahu apa-apa nih. Kalau kayak gini identitasnya nggak tahu. Karena kita mau ngasih identitas, kita kasih identitas di sini. Petik 1, lalu namanya saya kasih penjualan. Lalu kasih koma lagi, lalu saya enter. Nah, di sini saya sudah punya satu tabel, yaitu tanggal, penjualan, kemudian sum totalnya. Oke. Jadi kita udah tahu nih, oh penjualan tanggal 4 itu ada sekian, tanggal 5 ada sekian, dan ini ada identitasnya bahwasannya ini adalah penjualan. Nah, nanti kita gabung pembeliannya berapa, lalu pengeluarannya berapa. Ini baru satu data penjualan, lalu kita gabungkan dengan menggunakan array. Kurung kurawal, lalu pemisahnya adalah titik koma untuk menggabungkan beberapa baris data itu menggunakan titik koma, karena kita mau gabungkan strukturnya harus disamain, harus identik ya. Oke, kita gabungkan lagi dengan menggunakan rumus query. Query lagi, lalu di shot ke tabel pembelian. Misalnya saya ambilnya dari A2 saja. Karena apa? Karena sudah ada headernya tadi, yaitu kita headerkan dari query yang pertama, dari query penjualan. Karena itu yang kedua kita cukup menggunakan mulai dari baris kedua saja. Kemudian sama, yaitu sampai G, karena tadi strukturnya memang sama ya. Jadi mungkin rumusnya juga bisa kita samain. Kemudian select select G ya, tanggal dulu, kolomnya kolom G itu sama. Lalu penamaannya petik 1, kalau ini pembelian. Petik, lalu koma, kita sum totalnya, sum total, sum huruf F. Lalu untuk penamaan kolomnya F, G ini harus huruf besar ya, harus huruf besar. Kalau huruf kecil nanti rumusnya tidak akan bekerja. Sum F group by G saja. Jadi kita sederhana ya. Tapi nanti kalau semisalnya pengen lebih detail lagi, itu semisalnya per produk digabungin itu performanya seperti apa, itu bisa menambahkan. Jadi grupnya bisa dengan per tanggal per produk. Itu
tentu tidak bisa digabung dengan pengeluaran kalau seperti itu karena berbeda. Tetap bisa digabung, hanya saja kan sebenarnya nggak nyambung ya antara performan produk dengan pengeluaran. Jadi pengeluaran ya biasanya di totalnya saja, sama seperti yang kita buat sekarang. Grup by G, lalu tanda petik. Saya pakai titik koma, kalau Anda pakai koma saja. Saya pilih 0 saja untuk headernya. Lalu saya close, lalu kurung kurawalnya saya tambahkan di belakang. Kita enter. Nah, jadinya seperti ini data kita. Jadi saya sudah punya data penjualan di sini, keterangannya penjualan, di sini keterangannya pembelian. Tinggal satu lagi yaitu pengeluaran. Oke. Pengeluaran saya di sini aja ya biar gampang ya. Kita pisahin lagi penggabungannya dengan titik koma. Lalu sama kita pakai query lagi. Bagusnya query ini kita bisa merubah-rubah urutan kolom-kolomnya yang tadinya mungkin tanggalnya di depan, nanti tanggalnya di belakang, kita bisa naruhnya di depan. Ini kenapa menggunakan query. Lalu query kita tinggal satu, yaitu untuk di pengeluaran. Sama pengeluaran karena data yang nextnya, headernya cukup satu aja di penjualan. A2 sampai E. Kemudian titik koma, lalu kita select. Selectnya adalah tanggal, yaitu kolom E ya. Kolom E. Lalu kita namain dengan kasih tanda petik, yaitu pengeluaran. Pengeluaran, tanda petik, stringnya untuk diselect menggunakan tanda petik. Lalu di sini sum ya, kita sum kolom D, total itu kolom D di sini. Tentu sama, kita group by tanggal, kolom E. Lalu kita tanda petik, kemudian headernya sama, yaitu 0. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah ada pengeluaran, pembelian, penjualan. Lalu kita sudah punya 3 parameter. Lalu kita ingin melihat ini per tanggal penjualannya berapa, pembeliannya berapa, lalu pengeluarannya berapa. Nah, di sini tinggal kita, karena kita sudah punya data yang terkumpul jadi satu, tinggal kita query lagi. Query, lalu karena ini adalah source datanya sudah punya, lalu kita titik koma, kita query. Select. Nah, kita pengennya tanggal 1 dan penjualannya berapa. Seperti itu. Jadi di sini tanggal, yaitu sudah tidak menggunakan kolom A lagi ya, meskipun ini di baris berada di field A atau kolom A. Kita tulisnya adalah di field kolom 1 penamaannya. Kolom 1, lalu sum. Kita sum kolom 3 ya. Yang total ini kan ada di kolom 3. Berarti kita tulis sum kolom 3. C-nya besar, O kecil, L kecil, kemudian angka. Tidak ada spasi. Lalu kita grup by-nya adalah
kolom 1 atau tanggal tadi. Kolom 1, lalu kita pivot. Pivot kolom 2. Kolom 2. Lalu kita kasih tanda petik lagi untuk mengakhiri query-nya. Lalu kita ambil header-nya itu 1. Kita enter. Nah, di sini kita sudah punya nih pembelian, pengeluaran tanggal 4, pembeliannya sekian, tanggal pengeluarannya sekian, penjualannya sekian. Nah, tinggal kita buat misalkan nah di sini masih ada nih pembelian, pengeluaran masih ada. Kita hilangkan. Caranya semisalnya kita tulis di sini where kolom 1 is not null. Kita enter, maka kita sudah punya tabel yang sudah rapi. Jadi pembelian, pengeluaran, penjualannya sudah berada dalam satu tabel. Yang tadinya dari tabel yang detail cukup besar, mungkin datanya itu bisa kita ringkas dengan hanya menggunakan satu rumus seperti ini. Lalu jika kita mau shortnya, kita bisa menggunakan order by. Misalnya tanggal terakhir berada di atas ya. Order by kolom 1 descending ya. Oh, ini saya meletakkannya salah, harusnya di belakang. Kita ambil. Nah, di sini tanggal 12-nya udah di atas. Tanggal 11, tanggal 10, tanggal 9, tanggal 8 dan seterusnya. Tinggal selanjutnya jika ingin perumusan rumus, semisalnya di sini adalah profitnya, tinggal kita menggunakan rumus aritmetik biasa. Misalnya profitnya adalah jika aduannya kosong, kalau tanggalnya kosong maka kosong saja. Kalau nggak kosong, kita jumlahkan, yaitu penjualan D2D, lalu D2D kita kurangi dengan pembeliannya berapa, B2B, lalu kita kurangi lagi pengeluarannya berapa, C2C. Kita enter. Sebentar, ada kesalahan. Array formula if A2A sama dengan kosong, maka kosong. If A2A sama dengan kosong, maka kosong. Kelebihan 1 ya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya data. Tinggal kita setting. Misalnya ini angka yang baik, jadi terlihat. Jadi kita sudah bisa membuat
rekapan dari ketiga tabel dengan cukup hanya menggunakan satu rumus saja. Oleh karenanya biasanya rumus ini kita protek ya, biar kita tahu bahwasanya di rumus ini itu terdapat formula. Kita cukup tampilkan peringatan saja karena kan database-nya kita sendiri yang akses. Biasanya kalau kita edit itu nanti akan ada peringatannya. Oke, saya kira video ini cukup sekian. Mungkin jika nanti kasusnya lebih kompleks lagi, akan ada video lanjutan untuk pembuatan rekap yang cepat dan lebih ringan, formulanya di spreadsheet. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta komen jika ingin request trik-trik tertentu untuk Excel maupun spreadsheet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.